selesai gitu ya ikutan MLM itu total ada 18 MLM. Kayak jualan sayur online gitu ya. Jadi ada beberapa UMKM itu foundernya atau pemiliknya itu reluctant. Mulai kejadian nih kayak AI aja saya udah mulai gagap nih. Itu adalah peka terhadap masalah sekitar. Halo teman-teman kaum muda, kembali lagi bersama acara kami di Tipot Teresia Podcast episode 4, di mana kita di sini akan membahas mengenai UMKM. Nah teman-teman, di episode kali ini kita udah kedatangan nih narasumber atau pembicara kita untuk episode ini, yaitu Kak Mario. Beliau adalah Chief Marketing Officer di Startup Financialku. Kak Mario juga merupakan expert gitu ya, dan pelaku di UMKM. Apa kabar Kak Mario? Puji Tuhan, baik. Gimana Audrey? Puji Tuhan saya juga baik, terima kasih sudah menanya Kak Mario. Ya, semoga teman-teman juga yang nonton dalam keadaan baik semua. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai nih ke pertanyaan-pertanyaan, boleh Kak Mario mungkin ceritakan sedikit latar belakang Kak Mario, awal mula men-startup finansialku seperti apa, atau UMKM-nya, boleh tolong dijelaskan? Oke, jadi nama saya Mario Agustian Lasut, lahir di Balikpapan gitu ya. Terus juga mulai ngerantau ke Jakarta mulai dari SMA. Nah disitulah tepatnya di SMAK 1 BPK Penabur. Disitulah namanya jauh dari keluarga, mulai kepikiran lah ini usaha apa ya gitu ya. Karena untuk teman-teman yang di Jakarta mungkin kan tahu lah ya gimana kerasnya hidup di ibu kota gitu ya. Mumpung tahun ini masih ibu kota nih Jakarta. Mumpung masih beberapa tahun lagi kan belum dicabut. Belum gitu kan. Jadi mikirlah apa gitu ya, kita bikin usaha apa, saya sendiri usaha apa, karena namanya anak rantau tuh transferan itu yang tahu cuma dua orang aja, satunya orang tua, satunya pencipta. kita nggak tahu kan namanya anak rantauan gitu. Jadi mulai dari sebelum usaha tuh ikutan MLM, multi-level marketing gitu ya. Mulai yang MLM kosmetik, vitamin gitu ya. Di situ mulai kebangunlah skill-skill public speaking segala macam. Terus juga dulu SMA mulai bikin usaha di Facebook atau di Kaskus jualan aksesoris handphone. Karena dari tahun saya tuh 2005 sampai 8 lah ya. SMA itu, nah di situ namanya BlackBerry lagi laku-lakunya tuh. Enak juga jualannya, kayak aksesoris handphone tuh cuma 3 lah ingatnya, Bolt, Gemini, Javelin, Bolt, Gemini, Javelin. Itu enak tuh jualan. Terus juga yang kedua juga sempet juga jualan aksesoris wanita. Itu kan kalau di mall-mall tuh kan ada yang apa namanya strawberry gitu kan, yang buat jepit rambut segala macam. Perhiasan wanita. Terus saya juga pernah jualan ambil dari ASMK, pasar pagi ASMK. Jadi kalau misalkan satu barang sejumlah yang di mall itu, kalau saya beli bisa dapat 12 dengan harga yang sama. Jadi jualan lagi di situ. Jadi nggak pernah malu ataupun segan lah ya buat jualan segala macam gitu ya. Terus juga masuk kuliah gitu ya, MLM yang diikuti makin banyak lagi. Total tuh saya sampai selesai gitu ya ikutan MLM itu total ada 18 MLM. Wah, gitu. Jadi banyak banget ya. jadi di situ selain belajar public speaking juga tahu lah yang mana orang yang ngibul, yang mana orang yang cuma banyak ngomong aja ketahuan sama saya. Karena sering banyak berinteraksi ya. Sampai dulu tuh kuliah tuh saya pernah prospek, maaf nih, saya jualan pembalut wanita tapi sistemnya MLM. Tahu Mall Citraland kan? Mall Citraland tahu di atas ada food court kan? Iya. Di situ saya pernah prospek ibu-ibu, prospekin yang tadi tuh pembalut wanita tuh. Tapi dulu saya brewokan udah tuh. Kuliah udah brewokan. Terus pas saya ngomong, mohon maaf Bu, saya mau nawarin gini. Dia lagi makan, selesai terus ngeliat saya dari ujung kaki kepala, ini ngapain gitu ya. Gitu ya. Akhirnya saya ditampar. Astaga. Dan di ban dari Citraland tuh 3 bulan saya nggak boleh masuk dari Citraland. Oh, jadi nggak boleh masuk sama sekali ke gedungnya itu? Iya, nggak boleh sampai. Muka saya dipasang di mana-mana, jadi kalau teman saya ke Citraland, selfie sama foto saya yang diposat. Dipajang berarti ya fotonya gitu sebagai peringatan gitu ya? Betul. Dari sana ya usaha yang lain kayak misalkan warung jujur gitu, terus
Kalau teman-teman suka sablon pakaian, kaos, terus juga jualan snack buah, itu saya tekuni juga. Terus juga puji Tuhan juga kan dapat beasiswa di Trisakti. Terus juga ya jadi bisa hemat biaya sehari-hari. Terus mulai coba-coba belajar coding. Belajar dulu Twitter lagi rame ya, API Twitter gitu ya. Jadi saya bikin namanya ada apa aja iklan tuh semua orang bisa mention saya, nanti saya retweet otomatis iklan-iklannya. Udah tuh banyak banget perjalanan sampai sekarang ya di finansialku. Berarti gitu. Ini sudah bertahun-tahun tuh udah cukup lama ya berarti menggeluti di bidang perbisnisan, mungkin dari awal membuka bisnis terus habis itu sampai berpengalaman di bersosialisasi sampai mengetahui begitu ya perilaku orang gitu pada saat interaksi gitu. Betul, karena dari 2005 yang namanya ditipu orang, even ditipu teman sendiri pernah. Jadi kita ya dari situlah, cuma memang Tuhan tuh menurut saya ya mengirimkan manusia atau kenalan lah. Kenalan atau teman tuh cuma 2 nanti tujuannya. Yang satu jadi present, hadiah buat kita. Yang satu lagi jadi lesson. Sebuah pembelajaran. Gitu ya. Itu aja yang saya pelajarin. Jadi ya sampai di titik ini juga usaha juga karena bantuan teman-teman yang saya temuin juga sih. Gitu. Terima kasih ya untuk sharingnya Kak Mario, kita juga appreciate banget dan terima kasih Kak Mario kehadirannya untuk terima kasih juga nih udah undang pengalamannya. Jarang-jarang soalnya diundang podcast, soalnya kebanyakan di belakang layar soalnya. Nah, mungkin kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Kak. Aku mau membahas, agak menengok nih di masa lalu di tahun 2022 November itu kan sempat muncul mulai pertama rumor mengenai adanya resesi nih di tahun ini, which is tahun 2023. Dan memang hal ini tuh didukung dengan kalau nggak salah awal bulan Februari itu ya, itu sempat daya beli masyarakat tuh sempat menurun nih Kak. Nah, menurut Kak Mario nih di dalam situasi seperti itu menurut pendapatnya Kak Mario seperti apa? Apakah mungkin Kak Mario sempat mengalami kesulitan at the time atau seperti apa? Ya ini kan dimunculin sama salah satu YouTuber dan founder startup juga kan yang ngomong resesi waktu itu. Kayak rame juga kan. Ya itu, cuma kalau kita ngelihat by data sebenarnya apa sih indikasi resesi itu? Yang pertama kan inflasi tinggi tidak bisa dikendalikan, angka konsumsi turun. Sebelum kita ngomongin daya beli ya. Terus juga dari pertumbuhan ekonomi harusnya minus gitu ya untuk on the way ke resesi. Cuma kan indikator-indikator ini kan bertolak belakang dengan tadi hipotesisnya, oh ini bakal resesi. Jadi di Indonesia sendiri teman-teman, puji Tuhan, negara kita ini bisa krisis proof. Kenapa? Karena satu, angka konsumsinya Indonesia ini dari porsi PDB, terus juga produksi, pokoknya barang apa aja lah, barang tambang, oil and gas, terus juga consumer good, itu 60%, lebih dari 60% dikonsumsi sama dalam negeri. Jadi it's never any issue lah ibaratnya gitu. Paling yang kena dampak kalau misalkan kita di sektor pertanian, pupuk bahan bakunya dari Ukraina, Rusia, terus juga teman-teman yang makan mie ada beberapa persen kontribusi dari Ukraina juga. Karena ini kan resesi ini kan dipicu sama perang plus pandemi kan. Benar. Gitu. Ya, tapi di Indonesia indikatornya baik semua teman-teman, konsumsinya tinggi. Terus yang kedua tadi ngomongin inflasi pun terjaga dan pertumbuhan ekonomi kita di atas dari ekspektasi Menteri Keuangan sendiri. Jadi sebenarnya di Indonesia menurut saya dan juga terbukti lah ya, kita jumlah investor kita naik, terus juga kalau ngomongin obligasi negara 80%-nya yang beli itu millennials. Itu surprisingly menurut saya. Jadi millennials, Gen Z ini punya kontribusi lebih ke negara. Karena yang beli surat utang negara itu mostly anak-anak muda. Bukan dari asing. Kan kalau kita ngomongin utang negara banyak banget nih. Tapi tahu nggak teman-teman, lebih banyak utang yang diserap sama domestik daripada luar negeri. Nah itu jadi kalau ngomongin resesi menurut saya sampai detik ini belum kesampaian ataupun jangan sampai kesampaian di Indonesia. Terus ngomongin daya beli. Sebenarnya kalau ngomongin data lagi, sebenarnya daya belinya naik. Daya beli naik ya? Daya beli naik karena pandemi
Ini kan ngomong 2022 ya. Iya. Ngomongin 2023 gitu. Ini pandangannya 2023. Jadi bayangin teman-teman, dari tahun 2020, 21, 22 kita nyimpen uang di tabungan. Kalau bisa kita tabung dulu deh. Betul. Ya. Karena ini nggak tahu kan krisis kapan selesai ini pandemi kan. Betul. Once udah dibuka, offline segala macem, jualan tiket Coldplay aja gampang. Tiket Argentina aja gampang. Itu kan menandakan bahasanya daya beli orang-orang Indonesia itu nggak ada berpengaruh gitu loh. Oke. Yang ada adalah changing behavior. Makanya kalau kita masuk ke dunia startup gitu ya, ini startup sama UMKM itu sebenarnya bedanya cuma satu, menggunakan daya ungkit berupa teknologi. Kalau UMKM dia punya keterbatasan dari skalabilitas. Nah, di startup sendiri, startup yang berjaya di 2020, 21, 22 karena fully online, itu kalau dia nggak bisa beradaptasi sama behavior atau perilaku si customer bakal tutup. Dan udah banyak kejadian startup tutup karena dia nggak bisa ngikutin cara behavior dari customer. Contohnya kayak jualan sayur online gitu ya. Pasti kan pandemi kita belinya online semua kan. Betul. Tapi sekarang aduh capek juga ya. Lebih baik kita makan di restoran deh, lebih baik kita makan di luar ataupun beli di pasar, dia bisa beli lebih fresh, lebih murah lagi. Nah itu, jadi problemnya sebenarnya bukan di daya beli. Daya belinya ada dan terus meningkat, tapi problemnya adalah adanya perubahan perilaku. Ini teman-teman UMKM juga harus menyiasati, gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Berarti memang kenyataannya itu justru daya belinya meningkat ya, gitu meningkat. ya. Dan bahkan dengan adanya sempat rumor bahwa itu mengancam UMKM itu ternyata tidak, karena justru daya belinya itu meningkat gitu. Dan justru bisa tergantung mungkin dengan kemampuan para pemilik UMKM ini ya untuk bertahan gitu ya sama pandemi. Nah mungkin aku mau menyentuh ke topik yang tadi Kak Mario mention soal perubahan, karena menurut kami ini menarik ya, karena untuk memprediksi, karena kan untuk sebagai pemilik UMKM nih, pasti kan kita harus melakukan market research juga kan, berarti kita harus tahu nih behaviornya consumer kita seperti apa. Nah kira-kira setelah pandemi ini nih, ngomongin masih pandemi ya, itu gimana sih perubahan masyarakat setelah pandemi gitu, especially ketika membahas consumer behavior gitu ya Kak Mario? Oke, jadi kalau untuk teman-teman UMKM yang sudah invest di platform digitalnya, platform digital itu maksudnya cabangnya secara online gitu ya, misalkan di e-commerce ataupun di food online gitu ya, untuk teman-teman yang usaha UMKM food and beverage gitu ya. 2023 sampai seterusnya itu kata kuncinya going offline ataupun secara ya tatap muka lagi, karena kan manusia ini kan tidak menutup konsepnya kan sebenarnya makhluk sosial. Mereka senang berinteraksi gitu kan, senang ngumpul sama orangnya. That's why beberapa usaha UMKM yang tadinya cuma punya cabang di Malang, sekarang punya cabang di Jakarta juga. Ataupun kalau suka makan mie pedas tuh yang mie Kejaksaan Bandung. Oh iya betul. Itu buka di Jakarta, Serpong. Jadi memang mereka harus ngikutin emang daya belinya nggak kenapa-napa, tapi behaviornya. Itu yang pertama, itu food and beverage. Terus yang kedua, kalau kita lihat toko buku. Ini kan lagi rame kan ngomongin toko buku tutup gitu ya. Sebenarnya ada beberapa yang tutup, tapi ada beberapa yang malah tambah gede dan dia invest malah bukannya nggak di mall lagi tapi di gedung. Nah, di toko buku tersebut ada kafe, terus juga ada barang-barang yang dijual selain buku, misalkan alat tulis ataupun mainan bahkan ya. Itulah yang bahkan sepeda. Anak saya mau beli sepeda dari toko buku tuh. Jadi dia ngerasain, saya mau beli buku, ada sepeda dia cobain, alat musik segala macam gitu ya. Nah inilah yang sebenarnya perubahan perilaku. Bisa nggak sih kita beli online? Bisa sebenarnya, tapi ada beberapa barang-barang yang sebenarnya mesti sentuhannya offline. Kayak buku ya, specifically saya nggak bisa baca di ebook, nggak tahu kenapa. Feel-nya nggak dapet. Berbeda. Terus juga kalau baca kelamaan pusing. Terus bau dari buku itu pun beda gitu. Jadi ada beberapa yang memang preference dari si customer ataupun pelanggan memang maunya offline. Makanan sudah, buku sudah, kita lihat lagi fashion. Jadi ini podcast kebetulan ngundang saya sekarang nih. Jadi
3 bulan yang lalu berat saya 30 kilo lebih berat dari sekarang. Oh. Jadi saya 3 bulan turun 30 kilo nih. Nah, jadi untuk pertama kalinya seumur hidup saya beli baju Uniqlo. Ini Uniqlo nih. Saya bukannya promosiin Uniqlo ya, tapi saya baru dapat feel belanja di mall, gunain bajunya yang saya rasa nggak muat dulu ya 3 bulan lalu, sekarang muat. Oh. Okay. Jadi kayak ada experience kan. Nah, itulah yang dilakukan Uniqlo. Mungkin teman-teman tahu juga ya, Uniqlo ini kan dari Jepang segala macam. Cuma di Jepang sendiri mulainya dari UMKM. Oh, okay. Gitu. Jadi ada perpindahan perilaku yang tadinya kalau kita ke toko baju itu dijagain kan sama orangnya kan. Betul. Ada mbak-mbaknya satu. Mbak, mau warna apa? Segala macem. Oh ini bagus, oh ini bagus. Tapi terdapat perubahan perilaku. Customer ini kalau mau beli baju, pengennya nggak ada yang gangguin, pilihannya banyak. Betul. Dia beli, dia bawa ke fitting room. Ih cantik nih, ini bagus nih, fit nih, segala macam. Dia borong tuh, tanpa adanya intervensi dari, kalau bahasanya sales promotion girl atau sales promotion boy yang memang ada biasanya kalau di department store. Saya nggak mau nyebut namanya, department store lain yang tiap pos tuh ada dijagain orang. Jadi intimidatif biasanya. Betul. Baik secara langsung ataupun nggak langsung. Ini kalau teman-teman lihat sekarang kebanyakan begitu. Nah ini yang sebenarnya UMKM bisa coba praktekkan bahasanya itu. Itu yang fashion. Sepatu pun kayak gitu. Sepatu kalau kita lihat, sepatu zaman dulu ya gitu aja kan. Tapi karena sekarang toko sepatu luar negeri mulai banyak, pemain-pemain UMKM kita, bahkan ada satu brand yang namanya Aero Street tuh, itu dari Jawa Tengah ya kalau nggak salah, dia pabriknya di situ, tapi dia bisa jangkau seluruh Indonesia dengan apa? Berkolaborasi sama brand lain. Oke. Jadi sama kemarin tuh saya lihat sama Le Minerale, sama apa Swallow ya kalau nggak salah ada juga, sama teh kotak gitu kan. Jadi collection item gitu kan. Nah ini yang sebenarnya gimmick-gimmick ini kan yang dilakuin sama pemain-pemain di luar. Kita juga bisa ATM, amati, tiru, sama modifikasi. Itu. Terus juga memang dari perilaku-perilaku itu kalau kita cuma tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu, ya kita nggak bisa beradaptasi sama perubahannya itu. Betul. Kita bisa ketinggalan gerbong, bahkan mungkin teman-teman yang Gen Z, millennials, mereka lebih banyak ngambil resiko. Betul. Walaupun nanti laku nggak nih. Kalau mereka bisa research maunya si customer apa, bisa di-deliver, jadilah sebuah bisnis yang sustainable, berkelanjutan. Kurang lebih sih itu. Ini menarik sekali ya, berarti gimana cara kita bisa mempelajari seperti yang tadi Kak Mario bilang, mengamati gitu ya, kemudian dengan harapan kita bisa mengaplikasikannya itu untuk bisa mengembangkan UMKM kita gitu. Nah mungkin dari perspektif Kak Mario nih, especially dengan perubahan consumer behavior yang ada itu, Kakak Mario mungkin boleh jelaskan mungkin sedikit strategi gimana sih cara kita bisa terus survive apalagi di era digital ini kan, soalnya kan semua industri kan switch atau transfer ke digital platform gitu ya. Jadi misalkan kayak terms of payment itu bahkan kan kita pakai QRIS, terus habis itu logistics kan nggak ada tuh ojek pangkalan lagi, ya masih ada beberapa, cuman akan pasti lebih laku di Gojek, Grab seperti itu kan, transportasi online. Nah, kira-kira secara di perspektif UMKM gitu, bisa nggak sih Kak, gimana sih cara strategi untuk bisa survive? Oke, jadi sebenarnya ini saya ketemu karena saya keliling Indonesia juga sharing, mentoring beberapa UMKM gitu ya. Jadi ada beberapa UMKM itu foundernya atau pemiliknya itu reluctant. Reluctant itu apa? Menolak. Transformasi digital. Gitu, karena mereka bilang, aduh ribet nih segala macam. Bahkan satu titik dia bilang, Mario, nih saya bayar Mario aja deh, Mario yang ngurusin. Jadi kita kasih pembelajaran, kasih kurikulum, kasih sharing gitu ya. Misalkan ambil contoh, jangan untuk jualan dulu deh, untuk pembukuan, pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini kan tahu posisinya bisnis dia udah sampai mana sih, sejauh mana sih gitu ya. Itu aja kebanyakan nggak disiplin. Saya nggak ngomong dalam pencatatan atau pembukuannya. Sebenarnya kalau pembukuan pencatatannya sebenarnya gampang, udah ada software. Kalau misalkan software sulit, mengoperasikannya bisa misalkan hire teman-teman SMK
yang jurusannya adalah pembukuan. Itu lebih dari cukup teman-teman. Itu ataupun teman-teman D3 yang ngerti pajak sama accounting bisa juga bantu. Yang saya minta teman-teman UMKM itu setelah punya pembukuan pencatatannya, cara menganalisanya. Nah ini kebanyakan teman-teman UMKM, aduh saya pagi buka toko, sore buka toko, tutup toko, terus dia mau rekap, capek nih, gitu kan, nggak ada waktu lagi, gitu kan. Nah itu baru dari pembukuan pertama. Nanti ributnya pada saat pengajuan modal ke pihak perbankan ataupun ke financial teknologi kan banyak sekarang. Betul. Dimintanya satunya apa? Pembukuan. Mana pembukuannya Pak? Aduh saya nggak punya, baru kelabakan tuh segala macam. Dulu juga saya punya karir jadi banker juga. Jadi itu baru dari pembukuan. Belum yang kedua, Pak bisa jualan juga Pak di e-commerce gitu kan, Tokopedia, Shopee ataupun sekarang TikTok Shop gitu ya. Gitu. Walaupun saya pribadi saya umurnya masih kepala 3 ya. Itu emang susah sih, kayak TikTok tuh esensinya belum dapet di otak saya tuh. Jadi mau jualan ataupun mau share sesuatu sambil joget-joget tuh masih belum dapet. Gregetnya masih belum dapet tuh. Ini esensinya apa sih? Tapi it works. It works kalau mereka bisa beradaptasi dengan platform-platform yang ada. Saya cenderung ngomongnya, Pak ini kayak buat lapak atau buat toko secara online Pak. Gitu sebenarnya. Bukan gantiin offline-nya Bapak. Gitu. Jadi ada beberapa lah reluctant gitu ya, karena apalagi makanan. Makanan tuh kalau misalkan di Mangga Besar gitu ya, ini kue tiaw saya paling enak, paling mantap, paling terjangkau rasanya. Tapi tiba-tiba pas pandemi, kok nggak ada yang datang. Dia jangkau ke customer kan nggak ngerti gimana kalau dia nggak going online. Karena customer itu ya kita harus tembak, atau secara marketingnya itu tembak tempat mereka nongkrong berkumpulnya di mana. Kalau pandemi nongkrongnya kan online semua kan, ya udah kita sapa di dunia online. Sebenarnya esensinya sih going online sebenarnya itu aja sih, perpanjangan tangan. Saya nggak minta tutup offline-nya, malah sekarang behavior-nya dari online fully pindah. Mungkin tadinya online-nya 80-20, sekarang mungkin offline-nya 60-40. Jadi porsinya lebih banyak offline sekarang gitu, karena orang kerja, orang udah masuk kuliah lagi, masuk kampus, masuk sekolah lagi gitu kan. Jadi yang fully di online kalau kita lihat ya berarti cuma pagi sebelum berangkat sama malam setelah pulang ke rumah. Kalau kita cuma nyerang online gitu, durasi cuma itu. Tapi kalau offline lebih dekat ke customer kita, ya berarti kita dapat jam yang lebih panjang untuk nyapa mereka. Sebenarnya kronologinya itu aja. Cuma kalau kita nggak punya perpanjangan tangan online, ya kita nggak mau doa macam-macam ya. Misalnya ada krisis lagi atau pandemi lagi, tapi mereka jauh lebih siap daripada sekarang. Takutnya seperti itu ya. Mungkin aku mau sedikit extend ke pertanyaan saya sebelumnya soal berarti tech savvy gitu ya, teknologi savvy. Karena kan memang beberapa daerah-daerah kecil itu kan kurang ada aksesibilitas ke teknologi. Atau seperti yang Kak Mario tadi jelaskan kan, misalkan kayak toko-toko bami atau kue tiaw gitu yang karena pandemi bener-bener ngedrop karena mereka tidak available online. Gitu ya Pak. Padahal kita customer-nya nyari loh. Gimana ya kita cara beli kue tiawnya, bakminya gitu kan, nanya kan. Tapi kalau mau keluar, aduh takut nih. Gitu betul. Nah berarti kira-kira menurut Kak Mario perspektifnya gimana? Apakah memang sudah seharusnya mereka harus mulai belajar atau apakah? Yaudah, jadi memang kalau kita ngelihat orang tua kita juga dulu ya, kita beli iPhone gitu ya dia bingung, dia tetap pakai yang ada tombolnya gitu kan. Itu pasti kejadian juga di generasi kita juga nanti mulai kejadian nih, kayak AI aja saya udah mulai gagap nih. Gitu kan, kerjaan lebih cepat tapi saya kalau misalnya nggak beradaptasi mulai gagap gitu kan. Nah mungkin yang bisa bantu sebenarnya, mostly kan UMKM ini kan mulainya dari bisnis keluarga, generasi 2, generasi 3. Tapi don't get me wrong ya teman-teman Gen Z gitu ya, even di angkatan saya milenial pun saya sebenarnya nggak mau ngelompok-ngelompokin, tapi saya ngomong di rentang umur saya gitu. Itu pun biasanya dia udah ke sekolah ke luar negeri segala macem, pulang-pulang kerja dulu sama orang tapi nerusin usaha bapak ibunya.
gitu. Jadi kebanyakan begitu. Jadi orang tua invest ke anaknya untuk nerusin. Nah, anak-anak yang seumuran milenial dan Gen Z tentunya lebih tech savvy. Iya. Gitu kan. Karena ada limitasi lah, learning curve orang kan belajar kan beda-beda. Kalau udah umurnya 50 ke atas, ngoprek-ngoprek lagi sedikit terhambat. Padahal ya sebenarnya nggak ada kata telat sih untuk belajar, berbisnis gitu ya. Beberapa founder startup misalkan foundernya WhatsApp malah umurnya 50-an ke atas baru berhasil nemuin WhatsApp gitu. Jadi KFC juga kan, Colonel Sanders. Nah jadi tapi bisa dibantu sama generasi 2 sama generasi 3-nya. Betul. Makanya tapi kalau misalkan nggak menerusin itu juga repot karena ada beberapa inilah apa urban legend lah bahasanya ya. Generasi 1 yang mendirikan usaha, yang kedua majuin, yang ketiga nutup usahanya. Biasanya kayak gitu tuh kalau di bisnis keluarga kan. Makanya di beberapa konglomerasi, sebut saja Jarum gitu ya, atau dulu Astra, pucuk-pucuk pimpinannya profesional. Gitu, supaya ya memang apa namanya decision makingnya nggak cuma dari sisi keluarganya aja, tapi bisa didampingin sama profesional. That's why perusahaan-perusahaan yang ada di konglomerasi tersebut nilainya terus naik gitu. Lanjut ya. Kurang lebih sih itu. Jadi bisa dibantu sama generasi berikutnya dan di mix sama orang profesional. Karena kan kita nggak mungkin kan usaha terus segala macam. Termasuk ya tech savvy ini. Ya kita ngomong balik lagi nih nanti kalau kita ngomong lagi berdua 30 tahun lagi yang akan datang pasti ada curhat-curhat soal anak kita nih. Aduh nggak mau ngajarin atau apa itu sebuah keniscayaan lah ibaratnya. Apa ketemu udah pakai si Vision Pro-nya Apple gitu kan. Nah itu ya mulai ya jadi kita mulai beradaptasi lagi kan. Jadi ngomongin tech savvy kita nggak bisa nyalain emang business owner-nya apa reluctant atau gagap teknologi, tapi memang perlu dibantu sama generasi berikutnya ataupun dia hire profesional yang buat bantu mereka. Gitu sih. Kalau misalnya tidak, karena kan ini kan udah apalagi kan industri 4.0 juga. Kalau misalnya kita nggak bisa keep up kan takutnya juga nggak bisa bertahan gitu ya dengan juga consumer behavior yang berubah dengan era pandemi. Dan apabila ya amit-amit nanti ke depannya apabila terjadi krisis begitu seperti itu. Lagi teman-teman profesional kan sekarang udah mulai digantiin sama software. Betul. Kayak desainer udah mulai diganti sama Canva. Betul. Terus juga editing video nih. Bahaya nih editing video nih. Karena di Adobe sendiri dia udah ngomongin AI juga. Gitu kan. Jadi itu sih. Oke, I see. Mungkin pertanyaan saya berikutnya mungkin lebih ke soal platform gitu ya. Platform apa aja sih yang digunakan untuk bisa bertahan di UMKM? Tapi in a sense tadi kan mungkin kita udah mengarah ke yang digital gitu ya, yang tadi juga dan offline-nya juga. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya itu soal lebih ke strategi marketingnya nih, Kak. Kalau misalkan kan kita kan semua tahu mengenai strategi word of mouth nih, marketing. Apalagi kan kalau misalnya di online itu yang kita lihat kan testimoni, video viral, itu kan semua kan kasarnya kan itu word of mouth ya, power dari testimoni orang-orang, oh PTO ini enak, kemudian oh brand ini tuh kurang karena mungkin client servicesnya kurang gitu seperti itu. Nah jadi seberapa efektif sih, especially di UMKM ya spesifiknya, word of mouth tuh masih sepengaruh apa gitu? Oke, jadi sebenarnya mau UMKM, startup ataupun korporasi sebenarnya yang sering misconception adalah sudut pandangnya. Kebanyakan kalau misalkan beberapa lah ya founder gitu ya, dia bilang produk saya paling bagus, paling bisa memecahkan masalah si customernya. Pas dikasih customer, sok tahu lu. Jadi nggak dibeli tuh produknya. Jadi kalau kita nggak customer obsession atau terobsesi sama customer, khususnya adalah masalah yang dialami sama customer, produk kita nggak bisa jadi pilihan lagi. Masalahnya customer ini berevolusi juga. Betul. Ambil kata, dulu zaman saya kuliah itu naiknya Metro Mini 91 tuh, Tanjung Duren. Dulu kebutuhan kita apa? Kebutuhannya cuma pengen busnya cepat nyampe, cepat ada, bener nggak? Cepat nyampe. Saat itu kebutuhan. Ini evolusi dari masalah yang kita hadapin. Jadi dulu itu kebutuhannya ataupun masalahnya si customer pengen busnya cepat nyampe. Saya naik, saya cepat pulang pertama.
tapi berevolusi. Dan evolusinya bisa hitungannya harian, mingguan, tahunan, bulanan, sampai tahun 10 tahun, 20 tahun. Sekarang, saya tanya ke teman-teman semua, mau nggak sih naik angkutan umum yang nggak ada AC-nya? Yang ada AC sih saya mau. Mau kan? Nggak ada AC kan kurang nyaman. Kurang nyaman Iya kan? betul. Nah ini udah mulai berevolusi nih. Yang tadinya asal ada deh busnya gue mau cepat pulang karena kebutuhan, sekarang udah berubah. Bukan cuma apa namanya butuh, tapi ingin. Betul. Oke. Ingin AC. Bener kan? Terus yang ketiga, cepat datang berubah jadi AC. Yang ketiga, dulu bayarnya sempat kan 5.000 dikembalin 2.000, Iya. 3.000-an kan. 3.000-an. Sekarang pengennya tit naik, turun juga tit. Tap in tap out. Nah, jadi mulai ke arah transformasi digital. Mulai pembayarannya cashless karena didorong juga sama pandemi. Yang keempat, udah cashless, udah AC, udah ini. Yang keempat apa? Yang sering viral nih sekarang di transportasi Masih. umum. 4 dari sisi harassment. Oh iya. Harassment gitu. Dulu kepikiran nggak dempet-dempetan di Metro Mini gitu kan, walaupun saya cowok gitu. Kadang-kadang dempetin sama cowok juga, ataupun kaki saya diinjak ibu-ibu gitu kan, ya kan. Sekarang yang tadinya udah pengen cepat, pengen adem, cashless, sekarang dari sisi pelayanan yang lebih tingkatnya lebih lebih meningkat lagi dari sisi harassment. Pak, ini ada yang nyolek saya, Pak. Ada sistemnya yang bisa mengawasi. Betul. Gitu kan? Betul. Nah, ini baru ngomongin transportasi aja udah ada 1, 2, 3, 4 tahapan. Ternyata banyak tahapan gitu Banyak. ya. Belum baju. Oh iya. Belum makanan. Makanan deh. Makanan yang penting banyak. Gitu. Gitu kan? Yang penting yang tadinya banyak dan murah, karena kita ningkatin pendapatan kita, selera kita naik juga, yang penting enak. Yang tadi makan banyak murah, sekarang harus enak. Yang ketiga, tempatnya lebih adem, harus ada wifi. Betul. Coba restoran zaman sekarang nggak ada wifi, ada nggak yang mau datengin? Nggak laku kan? Kecuali kalau makanannya seenak itu mungkin ya. Betul. Tapi jarang sih. Jarang. Terus juga kayak restoran-restoran lama, kalau kita datang ke Bandung lagi, Jogja udah berubah. Ini pandemi 2 tahun nggak ke tempat itu pasti berubah, saya jamin. Karena dia menyerap kemauan dari si customer-nya. Terus tadi udah ada wifi segala macam. Yang keempat apa? Kalau nggak Instagramable, aduh. Malah ini yang Instagramable dari segi prioritas nomor 1 sekarang. Betul. Supaya buat foto. Betul. Baik dari restorannya ataupun makannya, lucu gitu kan. Betul. Walaupun 50.000 kan. Iya. Gitu kan, croissant. Aduh, gue bilang, gue mending makan steak nih daripada makan croissant kan gitu kan. Gitu. Nah itu, jadi perkembangan lagi makanan, handphone, banyak. Jadi revolusi. Jadi intinya adalah bagi teman-teman UMKM ini harus peka banget sama evolusi dari masalah atau kebutuhan dari customer. Apalagi teman-teman startup. Kebanyakan startup itu pengennya raising fund atau pendanaan dari visi. Saya kalau mentoring startup atau apa, saya ngomong, investor terbesar kita adalah customer. Karena walaupun kita dapat pendanaan 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, tapi kalau misalkan si customer yang nggak beli produk kita, ya tutup itu startupnya. Jadi kayak si asuransi prudensial tuh, always listening, always understanding. Nah, gue promoin banyak banget nih brandnya di sini nih. Gitu. Jadi apa namanya? Jadi kapan saatnya usaha kita bisa turun? Itu pada saat kita nggak mau mendengarkan dan melayani kebutuhan dari customer yang terus berevolusi. Itu hitungannya bisa tahunan, 10 tahun, bisa harian. Dan makin tinggi, tadi kan kita bahas nih pertumbuhan ekonomi segala macem. That's why kelas menengah kita sekarang porsinya paling banyak di antara kelas menengah, kelas tinggi sama kelas bawah. Kelas menengah kita ini gemuk nih. Ini yang bakal ngomongin sama namanya middle income trap. Jadi jebakan kelas menengah. Jadi mereka mulai demanding, once industri nggak bisa serap, itu ada mismatch antara permintaan dan penawaran. Ini makroekonomi banget, cuma
Di sini yang saya mau share ke teman-teman supaya ya kita bisa mengecilkan gap tersebut. Kurang lebih gitu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak ya untuk sharing knowledge-nya. Mungkin sebelum kita tutup nih, mungkin ada nggak kata-kata terakhir yang bisa menginspirasi nih untuk teman-teman yang lagi nonton dan ingin mempunyai, mungkin ingin memulai gitu ya. Jadi ada keinginan tapi ingin memulai UMKM, mungkin boleh? Iya. Jadi kata-kata terakhir di podcast ini ya. Bukan di hidup saya ya. Oh iya, bukan. Oke, jadi bagi teman-teman yang memulai UMKM, yang satu adalah peka terhadap masalah sekitar. Jadi kita nggak usah ngomongin yang kompleks segala macam, tapi apa kebutuhan sekitar ataupun kebutuhan diri sendiri. Ambil contoh, saya pernah lihat ada beberapa startup develop solusi buat hewan peliharaannya karena murni kalau dia pergi kerja nggak ada yang ngurusin hewan peliharaannya. Dan itu diimplement dan jalan bisnisnya. Jadi kita harus peka sama masalah. Terus yang kedua, konfirmasi ke customer kita, divalidasi. Terus yang ketiga, ya mulai aja dulu. Karena jeleknya kita, apalagi untuk teman-teman yang memang mau dan berhitung gitu ya, jago berhitung, itu semakin jago berhitung, semakin dia nggak mau ngambil resiko. Betul. Gitu. Jadi ambil resiko karena ya nggak ada yang tahu. Dan yang keempat, temukan tim. Sama yang kelima, temukan mentor. Karena menurut saya pelajaran yang terbaik itu bukan pengalaman diri sendiri, tapi pengalaman orang lain. Supaya kita sebelum jatuh ke lubang yang sama, kita udah dikasih tahu dulu. Kita udah mempelajari gitu ya. Kurang lebih itu, dan tadi always listening, always understanding. Kurang lebih itu sih. Oke, bukan bermaksud promosi prudensial ya. Tapi terima kasih banyak lagi Kak Mario sudah mau datang di episode kita dan terima kasih juga knowledge yang segitu banyak begitu ya. Mungkin teman-teman bisa menyerap ilham dari sini mungkin ya, dan ilmu-ilmunya tentu saja. Betul. Nah, teman-teman, satu lagi. Jadilah terang dan garam bagi dunia. Kurang lebih itu. Oke, baik. Lupa tadi. Terima kasih banyak teman-teman yang menonton. Jangan lupa untuk menonton OMK Santa Teresia. Kontennya ada di YouTube dan juga ada di Instagram. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa subscribe juga. Siap. Makasih Audrey. Makasih Kak Mario. Terima kasih teman-teman.